Hello, welcome back to my channel, gue Kriting Motorride. Oke guys, kali ini gue akan membahas sisi kekurangan dari All New NMAX ini ya, 155. Oke, yang pertama kekurangannya adalah dari, apa ya enaknya ya, tampilan speedometer dulu. Untuk tampilan speedometer All New NMAX itu sebelumnya itu kan cuma hitam putih. Lah sekarang sudah gua modif ke negatif display, seperti ini hasilnya. Nah, jadi nggak terlalu kayak kalkulator banget lah. Setidaknya ini masih ya walaupun negatif, fontnya juga agak kaku tapi tetap kelihatan adem kok di mata. Jadi nggak kelihatan kayak monoton kayak kalkulator kayak gitu. Yang kedua kekurangannya adalah dari sisi ini, yang fatal ya. Nah ini, jok sebelumnya itu bagian goncengan ini. Sorry, maaf ada anak gua ya ini tadi. Oke, untuk yang kedua, kelemahannya itu dari sisi jok penumpang ya. Kalau untuk jok penumpang ini bawaannya itu cuma satu jengkal bro. Lah ini loh bekasnya. Cuma segini. Ini sampai segini. Nah ini satu jengkal doang bagian penumpang. Jadi istri sama anak gua itu kalau di belakang ya sempit rasanya, nggak lega gitu loh. Ya sekarang ini sudah gua modif, gua tambahin busa ini lumayan 3 jengkal, sama di belakang ini ada 2 jengkal ya, jadi lebih panjang. Nah sekarang sendiri perbedaannya ada sekitar hampir 5 ya, hampir 5 jengkal space nya. Jadi bokong bagian penumpang ini lebih lega dan anak gua pun bisa berdiri di sini, nggak perlu digendong-gendong terus kayak gitu. Konsekuensinya gua di bagian depan ya agak maju duduknya sedikit lah, tapi itu soalnya nggak masalah. Yang penting anak sama istri gua di bagian belakang ini lebih lega kayak gitu. Untuk kekurangan berikutnya ialah dari sisi CVT ya, menurut gua. Untuk bagian CVT-nya ini agak gredeg, apalagi kalau gua pakai bahan bakarnya itu pertalit. Kalau pertalit itu aduh gredegnya minta ampun. Apalagi pas idle itu kasar banget. Makanya sekarang gua pakai Pertamax, gua rutinin sekitar dari 2 bulan yang lalu, gredegnya pun juga agak berkurang. Nggak kayak waktu pakai bensin pertalit. Kalau pakai pertalit, aduh awal gas itu kayak tensionernya itu atau stasionernya itu kayak gitu, aduh parah banget. Akhirnya gua coba pakai Pertamax, sudah lebih berkurang karena idle-nya juga lebih padat gitu loh, deg 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 deg. Nggak kayak di pertalit kayak gitu. Kekurangan selanjutnya dari suspensi belakang ya. Suspensi belakang ini sedikit lebih stiff, emang agak nggak sedikit sih, emang stiff. Makanya rencananya ini bakal gua reborn sebenarnya. Reborn itu artinya cuma ganti olinya aja yang lebih kental kalau nggak salah ya. Jadi biar lebih lembut. Karena kalau sendirian itu waduh, sampai rasa ke punggung. Tapi kalau buat goncengan ini masih agak enak sih. Kayak gitu. Ya tetap aja harus di reborn karena bobot gua cuma 68, istri gua cuma 50 lah. Sama anak gua 10 kilo ya tetap aja masih berasa kayak rebornnya tuh mantulnya langsung cepet baliknya kayak gitu. Nggak bisa kayak smooth gitu lah. Ketimbang gua beli skok yang mending gua reborn ulang aja. Terus bagian skok depannya juga ini kayak ambles. Kayaknya mungkin olinya keenceran, jadi bener empuk, cuma ketika ketemu jalan-jalan bumpy itu kayak duduk kayak ada bunyi seperti itulah. Jadi mungkin juga harus olinya harus yang minta yang kental ini kayaknya, biar lebih smooth reboundnya kayak gitu. Selanjutnya untuk kekurangan yang minor ya, yang nggak terlalu berpengaruh itu ya hanya lampu di bagian sennya aja. Untuk sennya ya masih bohlam, jadi ya walaupun belum LED tapi oke lah, nggak masalah. Nanti bisa kita modif ke lampu LED juga yang lebih terang kayak gitu. Bagian depannya sama juga masih bohlam ya. Itu kekurangan berikutnya. Terus kekurangan selanjutnya ialah untuk bagasi ya, walaupun bagasinya nggak seluas PCX, tapi ini sudah lebih dari cukup bisa muat bawa barang banyak. Yang bikin bagasinya ini agak kurang ya, walaupun ini sebenarnya sudah lebar. Lah ini di bagasinya ini banyak lekuan-lekuan ini loh, buat suspensi, buat apalah ini, buat subtanknya mungkin di sini. Coba kalau flat ini mungkin oke banget, walaupun di sini dalam banget ya, hampir setengah jengkal, 1,5 jengkal ini dalamnya, bagian tengah sini.
Nah ini dalam, cuma langsung sampai sininya ini banyak lekuannya ya, tapi masih bisa muat lah 25 liter. Coba kalau ini bisa dimaksimalin, nggak banyak lekuan, ini malah hasilnya oke banget. Oke, sekian itu aja dari gua, dari Greeting Motorride. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you and goodbye.